Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari Pembela Pilar Konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh Advokat Pengawal Demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara Pembela Pilar Konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda.
Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut baca wapres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu,
disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun.
Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut baca wapres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI,
Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari Pembela Pilar Konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh Advokat Pengawal Demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara Pembela Pilar Konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu.
Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi,
kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun. Pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari Pembela Pilar Konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh Advokat Pengawal Demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara Pembela Pilar Konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahman Syah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahman Syah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahman Syah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa,
14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan,
yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut baca wapres dan capres di KPU Republik Indonesia, beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023.
Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu.
Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat,
tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut Bacawapres dan Capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari Pembela Pilar Konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh Advokat Pengawal Demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara Pembela Pilar Konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahman Syah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahman Syah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahman Syah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi,
APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun. Pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Kedua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia, beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahman Syah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahman Syah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahman Syah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut Bacawapres dan Capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahman Syah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahman Syah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahman Syah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi,
APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut baca wapres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut baca wapres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi,
APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun. Pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahman Syah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahman Syah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahman Syah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan. Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun. Pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi,
APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan dugaan adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut Bacawapres dan Capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya. Pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD.
Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun. Pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahman Syah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahman Syah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahman Syah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawa pres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin, amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi,
APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu, apalagi soal pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi, APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan, sambungnya. Dalam laporannya, P3K membawa sejumlah bukti berupa tautan dari siaran video YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI dan pemberitaan media daring. Senada, pelapor Cak Imin, Rahmansyah menegaskan seharusnya pasangan Anies Baswedan itu tidak mengutarakan nomor pesertanya di dalam pantun. Karena dengan mengutarakan nomor 1, telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, jelas Rahmansyah juga di kantor Bawaslu RI. Di mana di dalam penyampaian nomor urut 1 itu ia mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya, ia menambahkan. Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Harapannya kita selaku advokat pengawal demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar kedepannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi, tuturnya. Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun.
Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu. Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga melanggar aturan kampanye. Pasangan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini dianggap melanggar aturan kampanye saat acara pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa, 14 November 2023, lalu. Saat itu, baik Mahfud MD dan Cak Imin sama-sama memberikan sambutan berupa pantun. Namun rupanya pantun tersebut dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Kini Mahfud MD dan Cak Imin dilaporkan oleh dua kelompok yang berbeda. Mahfud MD dilaporkan pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin dilaporkan advokat pengawal demokrasi, APD. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Alhamdulillah kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan jangan lupa nomor 1. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu disampaikan oleh calon presiden nomor 3, nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah mengompanyekan dirinya. Nah, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kami dari advokat desa melaporkan juga adanya pelanggaran etik pemilu terhadap cawapres Bapak Muhaimin Iskandar dari nomor 1 pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut baca wapres dan capres di KPU Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Tapi silakan saja, sekalian adukan KPU dan Bawaslu. Kenapa KPU memberikan waktu untuk sambutan dan Bawaslu juga tidak menegurnya, kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. KPU pula yang meminta berpose dengan nomor urut. Sekalian laporkan yang baca doa yang mengakibatkan hadirin mengucap amin. Amin. Amin ketika doa dibacakan, kata dia. Dia berharap Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ini hanya ingin cari sensasi dan menyudutkan pasangan tertentu. Apalagi soal pantun, pantun itu metafora, tandas Jazilul sebelumnya, pantun yang diucapkan oleh Cawapres Mahfud MD dan Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ketika menutup sambutan saat agenda penentuan nomor urut peserta Pilpres 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI. Pantun keduanya itu sama-sama dinilai memuat unsur ajakan untuk memilih di luar masa kampanye. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok berbeda. Mahfud dilaporkan oleh pihak dari pembela pilar konstitusi, P3K. Sementara Cak Imin oleh advokat pengawal demokrasi,
APD. Kedua laporan itu sama-sama dilayangkan Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Kami dari pengacara pembela pilar konstitusi melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi, kata perwakilan P3K, Maidika Ramadhani, kepada awak media di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh Capres nomor urut 3 yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh. Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu, gara-gara pantun, PKB langsung bereaksi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Bawaslu